Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena kami ada selalu di dalam berkat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan selalu. Kami sungguh bersyukur untuk seminggu yang telah berlalu, kami ada di dalam berkat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Kami juga merindukan hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Bersama berjemaat, kami boleh terhimpun di sini. Dan bahkan dengan jemaat-jemaat kami yang berhalangan hadir secara langsung di tempat ini. Tetapi sementara mengikuti secara streaming melalui virtual Zoom dan Facebook, grup KGPM Paulus Ciputat. Tuhan, berkatilah kami hari ini. Kiranya kerinduan-kerinduan kami dikuduskan oleh Tuhan, dan waktu bersama kami untuk belajar firman Tuhan adalah waktunya Tuhan. Segala hal-hal yang masih berkecamuk dalam pikiran kami, hati kami, hidup kami, Tuhan, kami berdoa demi Kristus Yesus. Engkau yang akan menyingkirkan semuanya itu, sehingga kami boleh terarah kepada firman Tuhan saja. Kami akan belajar firman Tuhan, diberi kemampuan yang sama oleh penerangan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan, tetapi juga diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan secara baik, tepat dan benar. Hidup kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Berkatilah hamba-Mu secara khusus yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di pagi ini. Segala keterbatasan hamba-Mu hamba taruh atas mesbah Tuhan, biar Engkau menyempurnakan dengan urapan Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Kami menyerahkan waktu bersama belajar firman Tuhan di pagi ini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan terdapat dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Mari kita membaca bersama-sama yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasihilah Musuhmu. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat mengikuti ayat 28 seterusnya sampai ayat yang ke-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, firman hidup. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Kita bersyukur lagi boleh ada di rumah ibadah dan bahkan yang mengikuti secara virtual ibadah kita dari kediamannya masing-masing. Firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah bagian dari khotbah yang dikhotbahkan di KGPM secara keseluruhan. Jadi di FHK namanya, Firman Hidup dan Kerja. Pembacaan inilah yang dibacakan di sepanjang minggu ini dan diberikan judul seperti topik di bulan Februari, transformasi sepenuh hati. Salah satunya bagian ini, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, bagian yang terakhir. Kemudian diberikan judul lagi di situ, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Saya tidak menyangga usulan judul itu, tetapi kalau saya kembali membaca bagian-bagian ini, dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36, sebenarnya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Atau kalau Bapak Ibu baca, itu ada ayat paralelnya di Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Di Matius pasal 5 ayat 38 mulai, itu didahului dengan beberapa penjelasan. Sebelumnya ayat 13 sampai ayat yang ke-16 tentang garam dunia dan terang dunia. Kemudian dilanjutkan mulai ayat 17. Ini bagian yang utuh dari pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48, Yesus dan hukum Taurat. Tapi kalau kita membaca dalam Lukas, itu langsung menjelaskan ayat yang sebelumnya, yang kita kenal dengan ucapan bahagia, atau ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Di pasal 5 sampai pasal 7, Injil Matius. Kalau saya memberikan judul baru, jadi sama sebenarnya dengan judul yang diberikan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau saya kembali melihat bagian ini, kalau dihubungkan dengan transformasi sepenuh hati di ayat 27 ini, firman Tuhan yang mentransformasi atau firman Tuhan yang mengubahkan. Kalau diberi seri, ini seri yang pertama, kemudian nanti seri yang kedua ayat 37 dan seterusnya. Tapi menurut informasi ini ayat yang terakhir di buku transformasi sepenuh hati. Kita bersyukur kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini adalah pengajaran yang sangat mendasar dalam kekristenan. Kenapa saya katakan sangat mendasar? Ini adalah bagian dari ajaran-ajaran Yesus yang harus diterapkan di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kita setiap waktu. Saya menebak-nebak kemarin mungkin dipilih ayat ini karena minggu ini mulai hari Senin yang lalu, hari Selasa yang lalu, itu tanggal 14. Kalau KGPM itu hari merah putih. Kalau di seluruh dunia itu hari Valentine, atau yang sering mereka sebut dengan hari kasih sayang. Ya, saya setuju, tetapi sekali lagi melihat bagian ini ada yang lebih esensi lagi dari sekedar mengasihi. Adalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu coba buka Matius pasal 5
ayat yang ke-38, kemudian diulang-ulang berkali-kali satu frase itu, mulai ayat 38. Frase yang pertama adalah, kamu telah mendengar firman. Kemudian diulang lagi di ayat 43, kamu telah mendengar firman. Kemudian masih ada lagi pengulangannya. Oh ya, ada 2 kali pengulangan tentang kamu telah mendengar firman. Firman yang mana yang dimaksudkan oleh Matius? Ya, tidak lain dan tidak bukan khotbah Yesus di bukit. Kemudian kalau kita lihat di pasal 6 ini juga diawali dengan frase yang sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Bagian ini disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Secara khusus kalau kita lihat di sini mulai ayat yang ke-20, ucapan bahagia dan peringatan. Saya baca di Lukasnya saja ya. Dengan cepat. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Firman Tuhan mengubahkan, firman Tuhan mentransformasikan. Kalau kita baca ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukit ini, firman Tuhan mengubahkan. Tetapi kalau kita melihat mulai ayat 27 sampai ayat 36, ada sesuatu yang tidak mengubahkan dengan sendirinya. Firman Tuhan tidak mentransformasikan pendengarnya dengan sendirinya. Kalau sekali lagi ini hanya selingan supaya Bapak Ibu mengetahui dari mana saya tahu. Mulai ayat 27 sampai dengan ayat 36 ini, dan bahkan nanti seri yang kedua mulai ayat 37 dan seterusnya, terdapat banyak sekali kata-kata kerja dengan modus imperatif namanya. Dari ayat 27 sampai dengan ayat 36, banyak sekali kata-kata kerja dengan modus imperatif. Saya menjelaskan sedikit. Apa itu imperatif? Dalam bahasa Inggris, imperatif itu perintah. Tetapi dalam bahasa Yunani, imperatif itu adalah modus yang paling jauh dari realitas tindakan. Tidak sama dengan modus yang terkenal dalam bahasa Yunani, namanya modus indikatif. Saya sedang mendengar. Ini peristiwa benar-benar mendengar. Apakah mendengar di waktu lalu, waktu sekarang, atau waktu akan datang. Tapi ada modus yang paling jauh dari realitas tindakan, namanya modus imperatif. Itu sangat jauh dari realitas tindakan. Tidak akan pernah terjadi jika yang melakukannya tidak terdorong, tidak termotivasi untuk melakukan itu. Dan di ayat 27 sampai ayat 36 banyak sekali kata-kata yang bermodus imperatif itu. Pertanyaannya mengapa? Mulai ayat 27, kata-kata imperatif itu banyak sekali di sini.
Balik lagi ke ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Ucapan bahagia itu, atau kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, ada perbedaan sedikit dengan Lukas, karena di Matius selalu dimulai dengan kata berbahagialah, 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 bersukacitalah dan bergembiralah. Tetapi di Lukas ada sedikit keseimbangan, bukan hanya berbahagia, 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 bersukacita, kemudian mulai ayat 24, tetapi celakalah kamu. Ada 2 kali pengulangan kata celakalah di khotbah di bukit ini. Maksudnya apa? Ini firman Tuhan yang menjadi kerinduan setiap orang yang mengikuti Yesus. Kata berbahagia ini bisa juga diterjemahkan dengan diberkatilah, terberkatilah. Siapa di antara manusia di bawah kolong langit ini yang tidak mau berbahagia? Siapa manusia di bawah kolong langit ini yang tidak mau terberkati, diberkati hidupnya? Sekali lagi, tidak ada orang yang waras di bawah kolong langit ini yang tidak mau hidupnya berbahagia, tidak mau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Memang ada keseimbangannya di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, tetapi sekali lagi itu hanya sedikit dari semacam peringatan, awas, warning yang diberikan oleh penulis Alkitab, supaya orang-orang yang sudah berbahagia, sudah terberkati, akhirnya tidak berbalik, memperoleh keadaan yang tidak diberkati dan tidak berbahagia. Berkat berlimpah-limpah tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Dimulai pada ayat yang ke-27. Bagaimana cara supaya firman Tuhan yang besar, yang megah, yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, mengubahkan, mentransformasi saya? Caranya yang paling akurat adalah kita harus meresponi dengan tindakan iman. Dengan beriman. Sekali lagi, kalau kita mulai membaca ayat 27 sampai ayat 36, seakan-akan itu tindakan-tindakan yang tidak akan pernah mungkin kita akan realisasikan. Tetapi kembali kalau kita lihat di ayat 27 sampai ayat yang ke-28, cara yang pertama, sehingga firman Tuhan itu mentransformasi, firman Tuhan itu mengubahkan saya, adalah kita atau saya harus termotivasi. Saya harus terdorong melakukan firman Tuhan. Harus terdorong, harus termotivasi melakukan firman Tuhan. Di ayat 27 sampai ayat yang ke-28, ternyata ini berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu secara komunal, secara bersama-sama. Ini juga unik ayat 27 sampai ayat 28 ini. Walaupun dia imperatif, tetapi ternyata ditujukan kepada orang kedua jamaah. Kepada orang-orang demi orang-orang. Kepada komunal, kepada masyarakat yang mempunyai budaya seperti itu. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-27. Termotivasi melakukan firman Tuhan secara bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tidak akan mungkin akan dilakukan kalau itu tidak menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Dan kita tahu itu kalau kita membaca di Matius pasal 5 sebelum ayat 38, itu penulis Matius menjelaskan kebiasaan orang Yahudi.
Tetapi dalam hal ini, kalau kita melihat pesan yang disampaikan oleh Lukas di sini di ayat yang ke-27, kasihilah musuhmu. Kali lagi ini adalah imperatif. Bukan seperti pembelajaran-pembelajaran yang realitas tindakannya terjadi bersamaan. Tidak akan pernah mungkin orang mengasihi musuhnya kalau dia tidak mengerti, tidak memahami, tidak terdorong, tidak termotivasi dengan firman Tuhan, dengan kata-kata, ucapan-ucapan bahagia Yesus. Kalau dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan sebagai orang percaya, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada dia, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan di sepanjang dunia ini. Terus mengasihi musuh kita. Itu hal yang pertama. Termotivasi melakukan firman Tuhan secara bersama-sama. Masyarakat pada umumnya melakukan hal yang sama. Kemudian disebutkan lagi berikutnya. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi ini terjemahan yang di sebelahnya juga bisa diterjemahkan, terus memberkati orang yang mengutuk kita. Bukan hanya berbuat baik, tetapi memberkati mereka. Siapa yang harus kita berkati di sini? Apakah orang yang baik? Nanti kita baca ayat selanjutnya. Tetapi penulis Lukas mengatakan bukan. Yang harus kita berkati adalah orang-orang yang sudah membenci kita, orang-orang yang tidak memberkati kita. Kata Lukas di sini, boleh? Dapatkah kita mengasihi? Dapatkah kita memberkati orang-orang yang membenci kita? Sekali lagi ini adalah imperatif. Tetapi tidak mungkin tidak untuk dikerjakan karena ini kebiasaan masyarakat pada umumnya. Mengasihi musuh, terus mengasihi musuh, terus memberkati orang yang mengutuk kita. Kemudian di ayat, masih pada ayat yang ke-28, terus mendoakan orang yang mencaci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bisakah kita kerjakan? Kalau kita tidak terdorong dengan berkat yang lebih besar, kalau kita baca di ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Kita harus dibawa sampai kepada pemahaman bahwa itu sudah dikerjakan oleh orang pada umumnya. Nanti kita baca ayat-ayat berikutnya. Akan lebih spesifik lagi. Tetapi yang jelas di sini disebutkan, cara yang pertama untuk kita meresponi dengan tindakan iman, firman Tuhan yang mentransformasi kita adalah kita harus terdorong melakukan firman Tuhan secara bersama-sama. Itu peribahasa lama. Kalau sesuatu kita kerjakan sendiri itu berat, tapi kalau kita kerjakan bersama-sama itu akan menjadi ringan. Termasuk kepada hal-hal spiritual. Kalau kita menghadapinya sendiri itu akan berat. Tapi kalau kita menghadapi dengan bersama-sama, itu akan menjadi begitu mudah untuk kita kerjakan, kita hadapi, termasuk hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan. Terus mengasihi siapa? Mengasihi musuh. Kalau saya tanya kepada Ibu Penatualani, boleh mengasihi musuh? I am so sorry. Minta maaf, banyak belum bisa. Jangankan Ibu Lani, kalau Ibu Lani balik tanya kepada saya, kalau kamu bagaimana? Jawaban yang sama. Saya sangat-sangat tidak bisa mengasihi musuh saya. Tetapi sekali lagi di sini didorong dengan firman Tuhan, ini sudah bisa dikerjakan oleh orang lain. Kalau saya gak bisa, tetapi Ibu Diaken sering melakukannya. Wah, saya gembala, tapi Ibu Diaken kok bisa? Sehingga saya terdorong untuk
Belajar untuk bisa mengasihi musuh. Untuk memberkati orang yang mengutuk kita. Nggak bisa saya minta maaf kalau situ ngutuk saya, nggak bisa saya berkati situ. Saya kutuk balik ke, biar terbalik-balik. Itu realitasnya. Tapi masyarakat pada umumnya melakukannya. Sehingga ternyata ada yang bisa. Saya juga harus terdorong untuk melakukannya. Terus mendoakan. Siapa yang harus kita doakan? Orang yang mencaci kamu. Wah, itu berat sekali. Kalau mendoakan orang yang baik sama kita, saya bisa kerjakan. Tapi kalau dia sudah mulai nggak senang dengan saya, sini kamu saya doakan supaya kamu dikutuk oleh Tuhan. Doakan mereka supaya mereka memperoleh kasih karunia. Itu sudah dikerjakan oleh banyak orang. Saya bagaimana? Saya harus terdorong untuk melakukannya. Tetapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Secara komunal itu sudah terjadi. Bagaimana dengan saya? Dengan motivasi firman Tuhan, hal yang sulit sudah dilakukan secara umum. Saya pun harus terdorong untuk melakukannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan saya tidak pernah menyangkal kalau saya tidak bisa melakukannya. Yang kedua, ada pada ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ini yang saya bilang, di ayat 27 sampai 28 itu orang kedua jamak. Sedangkan di ayat 29 sampai ayat 30 itu masih kata kerja imperatif ini, tetapi orang kedua tunggal. Sudah mulai mengarah kalau kita baca di sini. Bukan hanya yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya pada waktu itu, tetapi kita juga harus termotivasi melakukan firman Tuhan secara personal. Pribadi kita, apa saja? Kita lihat di ayat yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wow, ini kalau tadi masyarakat, sekarang sudah menjurus kepada saya. Kalau firman Tuhan bilang, hei Denny kenapa? Kalau ada orang menampar pipimu, bagaimana? Oh, saya suruh, minta tolong Pak Theo, wakilkan saya. Supaya pipi kanannya Pak Theo yang ditampar orang. Oh enggak, bukan itu. Pipi kiri saya ditampar, pipi kanan bukan pipi orang lain yang ditampar. Kembali lagi ini bahasa yang digunakan itu indah sekali. Kalau dalam terjemahan ini agak sedikit sedikit umum gitu ya. Memberikan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipi yang lain. Saya punya terjemahan yang lain, tetapi ini bukan berarti terjemahan lain ini salah, bukan. Begini ya terjemahannya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, kemudian kalau dia sudah tampar pipi saya tawarkan lagi kepada Pak Mario. Pak Mario, mau nggak tampar pipi saya yang satu lagi? Wow, ini tindakan yang benar-benar keterlaluan mungkin, tetapi ini yang dimaksudkan secara personal. Kesadaran kita bahwa orang-orang di luar kita itu tidak menginginkan hidup kita. Tetapi bisakah kita mengerjakan hal yang sungguh di luar nalar manusia? Kalau ada orang yang menampar pipi kiri kita, nggak akan mungkin kita secara rela, kalau boleh kamu tampar lagi lah pipi kanan saya. Itu istilah yang digunakan di sini. Saya tawarkan kepada orang yang menampar pipi saya yang satu, kalau boleh yang satu lagi biar seimbang. Itu kita bilang, kamu kirim saja. Di Ciputat sini saya kurang tahu rumah sakit itu. Tapi kalau Jakarta Barat ada di Grogol itu, dekat-dekat stasiun, ada rumah sakit orang-orang pintar itu. Kirim ke situ dia. Nah, ini orang udah kurang waras ini. Orang nampar pipi satu, dia tawarkan lagi pipi yang satu. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita termotivasi untuk melakukannya secara personal. Ada kesadaran diri. Jadi motivasi itu tidak hanya datang dari pengaruh-pengaruh dari luar secara eksternal, tapi dari dalam diri kita, dari dalam diri saya. Sehebat apapun orang mengkhotbahi orang,
sehebat apapun orang mendoakan orang, tetapi kalau saya itu tidak terdorong dengan sendirinya, secara internal, berkat ya berkat, tetapi tidak sebesar berkat ketika saya terdorong dengan sendirinya, dari hati, dari pemikiran, dari hidup saya. Sehingga berkat itu menetapnya bukan hanya 1-2 jam, tapi berkat kalau kita baca di Perjanjian Lama, anak cucumu akan mendapatkan berkat. Jangan kita pernah khawatir dengan generasi-generasi yang dilahirkan melalui hidup kita. Allah sudah memberkatinya. Ketika hidup kita secara personal terdorong, termotivasi untuk hidup di dalam segala berkat-berkat firman Tuhan. Tidak sedang sini berbicara bahwa mari, kalau ada yang belum pernah ditampar pipinya, keluarlah sana dan suruh orang nampar. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita boleh merasakan betapa sesuatu kehidupan ini, kehidupan yang tidak mudah, tetapi bisakah kita hadapi? Penulis Lukas katakan sangat bisa. Ternyata bukan secara eksternal saja kita dipengaruhi, bukan hanya secara komunal saja kita dipengaruhi, tetapi secara personal. Itu yang pertama. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Yang kedua, masih bersifat personal, terus memberikan tanpa meminta kembali. Siapa yang terus memberikan itu? Adalah secara personal kita. Kalau dia bisa, saya juga secara personal harus bisa melakukan bagian-bagian itu. Terdorong, termotivasi melakukan firman Tuhan yang mentransformasi, yang mengubahkan kita. Sudah dilakukan orang pada umumnya. Saya juga harus terdorong untuk ada pada segala kebenaran itu. Berkat-berkat yang diucapkan oleh Yesus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada pada ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Memang betul kalau kita baca ayat 27 sampai 28 itu hal yang mustahil, tapi sudah dilakukan orang pada umumnya. Memang betul ayat 29 sampai ayat 30 mustahil untuk saya kerjakan, tetapi saya harus terdorong untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang beresiko. Dan yang ketiga, ayat 31 sampai 36, firman Tuhan yang mentransformasi, firman Tuhan yang mengubahkan. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Terus melakukan yang diinginkan sesama. Mulai ayat 31 sampai 36 diubah lagi. Bukan imperatif kini tunggal, tetapi imperatif kini orang kedua jamak lagi. Jadi seperti ada loncatan-loncatan gagasan yang dibuat oleh penulis Lukas, tetapi di sini lebih kepada esensinya. Kita termotivasi melakukan firman Tuhan dengan berlandaskan kasih Allah. Kalau secara manusia itu emosi sesaat, nanti kalau kita sudah lakukan, kita salahkan orang yang memberi informasi, yang mendorong kita. Itu lagu lama. Nyaris di sini orang Manado semua, kecuali Pak Palal, Ibu Mami. Saya selalu mengilustrasikan lagi. Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka, sendiri rasa. Rasain lu. Kita yang pergi, nggak ada orang yang suruh. Tapi ketika kita ada di sini, kemudian hidup kita penuh penderitaan, malu bercerita kepada orang lain. Kita memendam sendiri. Biar kita saja yang merasakan itu. Kalau pulang kampung pasti bilang, oh dari Jakarta ya. Pasti itu. Kemegahan, kemewahan, kemudian harta berlimpah, sudah pasti. Orang pasti akan bertamu ke rumah kita. Karena tahu kita dari Jakarta. Tetapi sekali lagi di sini, yang dimaksudkan di sini, kita boleh melihat tren
yang terjadi di ayat 27 sampai ayat 28. Hal-hal yang mustahil, tapi orang pada umumnya melakukannya. Kemudian 29 sampai 30, hal-hal yang mustahil, tapi saya harus terdorong ke dalamnya. Tetapi ada kuncinya ternyata, secara personal dan bahkan secara komunal. Apa kuncinya? Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita tertransformasi, kita diubahkan dengan firman Tuhan, dengan berlandaskan kasih Allah. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga dengan orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Boleh saja kata penulis Injil Lukas dikatakan orang-orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita melakukannya itu memang sama, tetapi ada nilai secara substantif di sini. Kita melakukannya, dan itu mentransformasi, mengubahkan kita. Kenapa kita melakukannya? Apakah karena maunya saya sendiri? Oh tidak. Kata penulis Injil Lukas, itu berlandaskan kasih Allah. Orang-orang di dunia sana melakukannya juga. Tapi kalau tidak berlandaskan kasih Allah, itu adalah perbuatan-perbuatan baik saja. Tetapi tidak akan sampai kepada nilai yang sesungguhnya yang ditulis di dalam ucapan bahagia dan ditulis lagi di sini. Saya bacakan ayat itu ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Itu disebutkan di ucapan bahagia baik di Matius bahkan pun di Lukas. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Pasal 6 ayat yang ke-23. Nanti kita baca lagi Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Kita melakukannya. Tidak sama dengan mereka melakukannya karena substantifnya. Kita melakukannya, mentransformasi hidup kita, mengubahkan kita karena landasannya adalah kasih Allah. Boleh-boleh saja orang di luar sana melakukannya, tetapi kita melakukannya karena berlandaskan kasih Allah, kemurahan hati Allah. Kita melakukannya sehingga firman Tuhan yang mengubahkan, firman Tuhan yang mentransformasi, sehingga transformasi sepenuh hati akan terjadi, sehingga pertobatan yang sesungguhnya akan terjadi. Itu bukan kulitnya saja, itu bukan transformasi, itu namanya reformasi. Hanya bentuk saja yang berubah, tetapi substansinya tidak berubah. Kulitnya, penampakan luar berubah, tetapi esensinya tidak mengalami perubahan. Tapi yang diminta di sini, firman Tuhan yang mentransformasi, firman Tuhan yang mengubahkan, tidak hanya mengubah penampilan luar, tetapi hati nurani juga. Hidup kita secara rohani diubahkan oleh firman Tuhan. Berbahagia kita, benar berbahagia terbahak-bahak. Kapan kita akan berbahagia? Bahagianya tidak ada
tandingannya nanti, bukan di sini tempatnya. Ada waktunya namanya di pesta anak domba Allah. Ketika kita akan diangkat ke surga, ya Pak Mario, gereja, orang percaya akan diangkat ke surga pada waktu Yesus datang kedua kali. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus panjang hidupnya, waktu itu dia hanya menjadi penonton saja. Orang yang terangkat ke surga. Di surga nanti kita akan bertemu dengan takhta pengadilan Kristus. Siapa yang akan dihadiri di surga? Apakah hanya jemaat-jemaat? Oh tidak. Tidak ada label di sana. Semua orang percaya diperhadapkan pada takhta yang sama untuk diadili seberapa hebat besar ketika dia menumpang di bawah dunia ini. Apa yang dia kerjakan sepanjang dia menumpang di bawah dunia ini. Di sanalah upah mahkota akan diberikan oleh Yesus Kristus secara adil di takhta pengadilan Kristus. Di sanalah keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau ilustrasi zaman sekarang katanya keadilan yang sungguh-sungguhnya ada di Pegadaian. Timbangannya lurus. Kalau Bapak Ibu pergi ke pengadilan dulu-dulunya, lambangnya pengadilan itu timbangan miring. Justru di sana ketidakadilan akan kita jumpai. Di takhta pengadilan Kristus tidak pernah memandang muka siapa yang akan berhadapan dengan Kristus. Sewaktu hidupnya berkualitas sepanjang dunia ini, upah akan diberikan, mahkota akan diberikan. Pertanyaannya, ketika kita di surga, seperti di ayat yang ke-35 itu, upah yang akan kita dapatkan di surga. Gunanya apa? Sudah di surga, dapat upah lagi. Kita sudah hidup dalam segala kemuliaan. Untuk apa kita punya upah mahkota di sana? Jangan salah. Setelah takhta pengadilan Kristus ada namanya pesta anak domba Allah. Nanti di sana, kalau kita sudah di sana, kita akan lihat ternyata ada orang percaya yang juga nanti di surga tidak ada sukacitanya karena tidak ada mahkotanya. Tidak ada nepotisme di sana karena si Karis anak saya. Kemudian, tak tolong dong Pak, bagikan satu dong untuk saya. Enggak ada nepotisme di sana. Atau nanti kalau Karis upahnya banyak, saya enggak punya, saya minta ke dia. Enggak ada nepotisme di sana. Atau karena saudara jemaat saya, karena saya gembala, kemudian Pak Beni upahnya lebih banyak pada saya. Pak Beni minta tolong satu kepada saya. Tidak ada nepotisme di sana. Sukacita di pesta domba Allah itu akan tergambar dengan begitu baiknya. Ketika kita akan mempersembahkan kembali di bawah kaki Kristus upah mahkota yang kita dapatkan di takhta pengadilan Kristus, yang kita kerjakan di waktu-waktu sekarang ini. Sepanjang kita tidak termotivasi, kita mungkin kelihatannya sudah surga, tetapi menjadi penonton-penonton nanti di pesta domba Allah. Tetapi kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kelak di sana kita akan berpesta bersama-sama. Ada sukacita di surga. Karena ternyata kesetiaan kita, pelayanan kita, penginjilan kita, penggembalaan kita, penderitaan kita dinilai secara objektif oleh Allah. Dan upah kita bukan hanya kata-kata besar di surga. Akan kita dapatkan untuk kita persembahkan kembali di pesta anak domba Allah, berpesta dengan sesungguh-sungguhnya. Kita akan bergembira nanti di surga. Kiranya firman Tuhan di pagi ini tidak hanya sekedar menakut-nakuti kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus memberkati orang benci kita. Kita harus mendoakan orang yang membutuhkan kita. Bukan itu. Tetapi terdorong dengan lebih baik lagi. Dengan satu pengharapan di depan sana. Upah tersedia bagi kita. Sehingga ketika kita mengerjakannya sekarang, walaupun kita sakit menderita, kita kekurangan, kita menjadi miskin, tetapi kelak di kemudian hari kita akan mendapatkan yang disebutkan di ucapan bahagia ini. Sebab sungguhnya upahmu besar di surga. Di ayat 35, kasihilah mereka dan pinjamkan dengan baik, dan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kiranya kita semua akan ada pada segala kebenaran firman Tuhan. Dan mulai sekarang kita berkomitmen. Kita ingin untuk ada pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita ingin juga kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan kita, mentransformasi hidup kita seperti visi KGPM Paulus, ditransformasi
mengalami transformasi. Sampai nanti ketika kita dipanggil, ketika kedatangan Kristus kedua kali, kita menjadi bilangan-bilangan yang diangkat itu, tetapi ada penekanannya lagi. Bukan hanya diangkat, bukan hanya ditransformasi, tetapi kita akan mendapatkan mahkota upah. Sepanjang kita melayani mengikut Kristus, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Upah mahkota bukan sekarang waktunya, tapi kelak di kemudian hari. Bukan sekarang kita melihat orang-orang di dunia terus mengalami berkat-berkat berkelimpahan secara materi. Jangan kita iri kepada mereka. Tapi kita berpandangan jauh ke depan. Sehingga pertobatan yang sungguhnya, sehingga transformasi yang sepenuh hati tidak hanya sampai kepada satu narasi saja, tapi akan sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya, yang kita akan nikmati akibatnya di waktu yang akan datang.